Oke teman-teman, kita langsung saja ke soal yang pertama. Nomor 1. Klien mendapat resep baru metoclopramide atau Reglan. Hasil telaah pada grafik perawat mengidentifikasikan bahwa medikasi ini aman diberikan pada kondisi yang mana? A. Obstruksi intestinal, B. Ulcus pepticum dengan milena, C. Divertikulitis dengan perforasi, D. Muntah akibat kemoterapi kanker, atau E. Mual muntah pada serangan epilepsi. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Muntah akibat kemoterapi kanker. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, metoclopramide merupakan stimulasi GI dan anti muntah. Karena obat ini bersifat stimulan, maka kontraindikasi pada kasus obstruksi intestinal, pendarahan, perforasi, dan epilepsi. Obat ini biasanya digunakan untuk mengatasi muntah pasca pembedahan, kemoterapi, dan radiasi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 1 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 2. Perawat menyusun tugas perawatan untuk klien setelah beberapa kali klien keluar masuk rumah sakit atau RS. Mana tugas yang tidak diberikan untuk asisten perawat tanpa lisensi? A. Membersihkan gigi palsu klien, B. Memindahkan klien pasca operasi, C. Mengukur TTV klien pada jam 4 sore, atau D. Memberikan obat yang ditinggalkan oleh perawat untuk diminum klien, atau E. Merapikan tempat tidur klien. Ya, jawaban yang tepat adalah yang D. Memberikan obat yang ditinggalkan oleh perawat untuk diminum klien. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, pemberian obat dan prosedur invasif seperti pemasangan kateter urin untuk mengambil sampel urin tidak dapat dilakukan oleh asisten perawat, sehingga hal ini tidak benar. Pilihan jawaban lain dapat dilakukan oleh asisten perawat tanpa lisensi. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 2 adalah yang D. Oke, kita lanjut soal nomor 3. Seorang datang ke klinik untuk pengkajian prenatal pertama. Klien mengatakan atau menyampaikan kepada perawat bahwa HPHT adalah 16 Oktober 2014. Menggunakan rumus Naegele, kapan taksiran partus yang harus ditulis pada catatan kesehatan klien? A. 12 Juli 2014, B. 26 Juli 2015, C. 12 Agustus 2015, D. 26 Agustus 2015, atau E. 26 September 2015. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. 26 Juli 2015. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, penggunaan rumus Nagel secara akurat masyarakat penggunaan pada perempuan yang mempunyai siklus haid teratur 28 hari, pengurangan 3 bulan dan penambahan 7 hari pada HPHT, kemudian menambahkan 1 tahun pada tanggal tersebut. Contohnya, HPHT tanggal 19 Oktober 2014, kemudian dikurangi 3 bulan, maka menjadi 19 Juli 2014.
Kemudian ditambahkan 7 hari, jadinya 26 Juli 2014, dan yang terakhir ditambah 1 tahun menjadi 26 Juli 2015. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 3 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 4. Perawat melakukan pengkajian pada lansia yang mengalami sulit tidur di malam hari. Yang manakah kalimat klien yang menunjukkan bahwa klien memerlukan penjelasan lebih lanjut mengenai langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur? A. Saya jalan pagi 3 kali seminggu. B. Saya sudah berhenti merokok. C. Saya minum teh panas sebelum tidur. D. Saya membaca 40 menit sebelum tidur. Atau E. Saya mendengarkan musik lembut kesukaan saya selama 30 menit sebelum tidur. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Saya minum teh panas sebelum tidur. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, banyak penata laksanaan non-farmakologis yang dapat digunakan untuk meningkatkan tidur. Bagaimanapun juga, klien harus menghindari minuman berkafein dan bersifat stimulan seperti teh dan coklat. Klien harus berolahraga, meningkatkan kualitas dan kuantitas tidur dengan mengurangi kekakuan dan terakumulasi sepanjang hari. Berjalan selama 20-30 menit, berenang atau bersepeda 3 minggu sekali bisa sangat bermanfaat. Kemudian mendengarkan musik sebelum tidur direkomendasikan. Klien harus tidur di kasur yang nyaman. Merokok dan minum alkohol harus dihindarkan. Klien seharusnya menghindari makanan berat seperti kacang-kacangan, buah, sayur mentah, dan makan makanan yang memproduksi gas, serta makanan ringan yang tinggi lemak karena sulit untuk dicerna. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 4 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 5. Perawat sedang memberikan instruksi buang air besar pada klien post-gastrektomi. Langkah-langkah manakah perlu diajarkan kepada klien untuk mencegah dumping syndrome? A. Ambulasi setelah makan. B. Makan makanan tinggi karbohidrat. C. Batasi cairan yang dikonsumsi. D. Duduk dengan posisi flower. Atau E. Jangan berbaring setelah makan. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Batasi cairan yang dikonsumsi. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, dumping syndrome merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan kumpulan gejala vasomotor yang muncul setelah makan, terutama setelah prosedur Billroth. Manifestasi awal yang biasanya muncul dalam 30 menit setelah makan antara lain vertigo, takikardi, sinkop, berkeringat, muka pucat, palpitasi, dan perasaan ingin berbaring. Perawat harus menginstruksikan klien untuk mengurangi jumlah cairan yang dikonsumsi saat makan dan menghindari makanan tinggi karbohidrat, termasuk cairan seperti jus buah. Kemudian meminta klien untuk memposisikan diri flower rendah selama makan. Kemudian berbaring selama 30 menit setelah makan untuk memperhambat pengosongan lambung dan meminum obat antispasmodik sesuai dengan resepnya. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 5 adalah yang C.
Oke, kita lanjut soal nomor 6. Perawat telah mengajari klien yang dilakukan fiksasi tangan tentang tanda dan gejala sindrom kompartemen. Perawat memastikan klien telah memahami informasi tersebut. Jika klien menyampaikan gejala awal sindrom kompartemen yang mana? A. Jari-jari dingin berwarna pucat. B. Jari-jari baal dan kesemutan. C. Nyeri meningkat jika tangan bergantung. D. Nyeri menunjukkan tingkat keparahan fraktur. Atau E. Sianosis. Ya, jawaban yang tepat adalah yang B. Jari-jari baal dan kesemutan. Kita lihat jawabannya atau pembahasannya. Rasionalnya, gejala awal sindrom kompartemen adalah parestesia atau baal dan kesemutan di jari jemari. Tanda lainnya adanya nyeri yang tidak berkurang dengan opioid, nyeri yang meningkat saat anggota tubuh yang sakit dinaikkan, kemudian pucat dingin di ujung bawah anggota tubuh yang sakit. Sianosis merupakan gejala lanjut, nyeri yang menunjukkan keparahan fraktur, serta gejala lain yang berhubungan dengan nyeri bukan merupakan gejala awal. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 6 adalah yang B. Oke, kita lanjut soal nomor 7. Perawat sedang mengkaji resep untuk klien dirawat di rumah sakit dengan diagnosis pankreatitis akut. Intervensi manakah yang diharapkan perawat akan diresepkan kepada klien? A. Anjurkan klien untuk mengurangi perubahan posisi. B. Cegah terjadinya batuk. C. Berikan makanan dalam porsi sedikit tapi sering. D. Pertahankan posisi klien terlentang dan mendatar. Atau E. Berikan meperidin untuk nyerinya. Ya, jawaban yang tepat adalah yang E. Berikan meperidin untuk nyerinya. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, klien dengan pankreatitis akut normalnya diberikan status NPO atau nothing per hour untuk mengistirahatkan pankreas dan menekan sekresi GI. Karena nyeri perut merupakan gejala utama pankreatitis, maka obat anti nyeri seperti meperidin perlu diresepkan. Beberapa klien menyatakan nyeri berkurang saat memposisikan fleksi torso dengan lutut didekatkan ke dada. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 7 adalah yang E. Oke, selanjutnya nomor 8. Seorang klien mulai melakukan tindakan seksual pada pengunjung di ruang kunjungan. Ketika perawat secara tegas menyampaikan bahwa hal tersebut tidak pantas dan tidak diizinkan klien berbicara kasar dan mengancam akan melakukan tindakan kekerasan pada perawat. Berdasarkan analisa situasi ini, intervensi mana yang harus diimplementasikan oleh perawat? A. Tempatkan klien pada isolasi selama 30 menit. B. Katakan pada klien bahwa perilaku tersebut tidak pantas dilakukan. C. Antarkan klien ke ruang rawatnya dengan bantuan dari staf lain. D. Katakan pada klien bahwa izin menelpon mereka dicabut untuk 24 jam. Atau E. Lakukan pemasangan restraint pada klien. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Antarkan klien ke ruang rawatnya dengan bantuan dari staf lain. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, klien beresiko mencederai diri sendiri dan orang lain, sehingga harus diantar keluar ruang kunjungan.
Isolasi merupakan pilihan yang kurang tepat pada situasi ini. Kemudian mengatakan pada klien bahwa tindakannya tidak pantas telah dicoba oleh perawat. Kemudian mencabut hak klien akan menambah kegelisahan yang sedang dirasakan oleh klien. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 8 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 9. Perawat terregistrasi merencanakan tugas perawatan klien dalam 1 hari. Tugas apa yang paling tepat untuk asisten perawat yang tidak punya lisensi? A. Seorang klien yang memerlukan irigasi kolostomi. B. Seorang klien yang menggunakan selang makanan permanen. C. Seorang klien yang memberikan sampel urin. D. Seorang klien dengan kesulitan menelan makanan dan minuman. Atau E. Klien yang menggunakan CVP. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C. Seorang klien yang memberikan sampel urin. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, perawat harus menentukan tugas sesuai atau berdasarkan kemampuan staf dan kebutuhan klien. Pada kasus ini, maka tugas yang paling sesuai pada asisten perawat adalah merawat klien yang memberikan sampel urin. Asisten perawat mempunyai keterampilan untuk prosedur ini. Irigasi kolostomi dan pemberian makanan lewat selang tidak dilakukan oleh petugas yang tidak memiliki lisensi. Klien dengan kesulitan menelan makanan dan minuman berisiko terjadi aspirasi. Klien dengan menggunakan CVP juga berisiko jika dilakukan perawatan oleh asisten perawat. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 9 adalah yang C. Oke, kita lanjut soal nomor 10. Perawat komunitas bekerja untuk bencana gempa. Tujuan perawat untuk komunitas adalah mencegah kecelakaan dan kematian lebih banyak dari kejadian yang tidak diduga. Mencari rumah yang aman untuk korban bencana, memberikan dukungan pada keluarga, mengorganisasikan konseling dan memberikan perawatan fisik saat dibutuhkan adalah beberapa contoh untuk level pencegahan yang mana? A. Pencegahan level 1. B. Pencegahan level 2. C. Pencegahan level 3. Atau D. Pencegahan level 4. Atau E. Pencegahan level 5. Ya, jawaban yang tepat adalah yang C, pencegahan level 3. Kita lihat pembahasannya. Rasionalnya, pencegahan level 3 termasuk pengurangan jumlah dan derajat disabilitas, perlukaan dan kerusakan setelah krisis. Pencegahan level 1 berarti mencegah krisis terjadi, dan pencegahan level 2 berfokus pada pengurangan intensitas dan durasi krisis. Tidak ada yang disebut dengan pencegahan level 4 dan 5. Jadi jawaban yang tepat untuk nomor 10 adalah yang C.